Kenapa menjadi orang tua itu nggak ada tuh cuman 10 tahun, 20 tahun, nggak, seumur hidup. Hai semuanya, betul kita akan bahas tentang banyak anak banyak rezeki. Oke ya. Nggak relate sih aku, sejujurnya ya. Walaupun mamaku nyuruh aku punya anak 3. Kata mama, biar aku nanti tuanya nggak kesepian. Nggak, gini mas. Kayaknya konten ini akan panjang berisikan curhat, ya. Nggak relate, kenapa? Karena menurutku punya anak lagi, setelah aku jadi orang tua, punya anak lagi itu suatu kewajiban yang harus dipenuhi, mulai dari kamu memutuskan untuk punya anak sampai kamu mati. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasanya gitu. Memulai punya anak. Nah ini loh, kenapa kok kelas-kelas kehamilan, kelas-kelas persalinan, mereka tuh cuma membahas tentang afirmasi positif untuk melahirkan, biar lancar, biar tapi nggak ada yang jelasin kalau setelah melahirkan, ngurus newborn, ngurus toddler, ngurus anak sampai gede, biayain itu tuh sesulit ini gitu loh. Kecuali ada sponsor ya. Kalau kalian nggak ada sponsor tuh kayak, sekarang aku mulai, kemarin ada temanku datang ke rumah terus dia bilang, aku habis masukin anakku SD mbak. SD-nya swasta BTW. Iya, SD-nya swasta. Sekarang udah 10 juta masuknya. Bajile, aku masuk kuliah aja bayarnya uang gedung itu 12 sekian loh. Sekarang anak SD 10 juta. Yang satunya, oh Mbak Adel tenang aja, nanti kalau misalnya nggak mau yang swasta kemahalan kan, anakku sekolah negeri kok mbak, rasanya anak sekolah kayak nggak sekolah tiba-tiba lulus. Loh kok bisa? Iya, soalnya nggak bayar uang gedung, nggak bayar SPP, paling cuman bayar iuran-iuran, terus seragam. Kalau yang sekolahnya gratis mungkin mending ya, tapi sekolah gratis apakah benar-benar 0% gratis? Tidak mengeluarkan biaya apapun? Jawabannya tidak. Karena sekolah akan tetap menerapkan iuran-iuran, belum sangune, hurung nek ana sing ulang tahun, hurung nek perpisahan, kenaikan kelas, ngoleh-ngolehi wali kelas. Ini yang akhirnya menjadikan orang tua keluar kata-kata, ingat ya, nyekolahin kamu tuh mahal, ngelahirin kamu, ngerawat kamu, bla 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 bla, kamu harus berbakti pada orang tua, sekarang setorkan semua gajimu. Malah endingnya menjadi tuntutan ke anak dari orang tua. Tapi aku mau cerita ke kalian, setelah aku menjadi orang tua ya guys ya. Ya Allah, sekarang aku menjadi ibu-ibu. Semoga suatu saat nanti kalau Raila udah gede tuh aku pengennya aku tidak berutang apapun, dan aku akan memastikan anakku tidak berutang apapun sama aku gitu loh. Jadi dia nanti gede tuh nggak harus membayar apapun ke aku. Dan aku juga berharap nanti aku pas tua, aku nggak ngerepotin dia gitu loh. Kayak aku nggak, semoga aku nggak sakit-sakitan, nggak harus yang ditungguin terus, nggak harus yang dibayarin terus. Semoga aku nanti tua tuh masih punya uang untuk menghidupi, paling nggak menghidupi diriku sampai nanti akhirnya mati. Karena apa? Karena yang mau Raila tuh aku sama Marcel, orang tuanya. Bukan dia yang tiba-tiba turun dari atas langit gitu, enggak. Udah seharusnya kita sebagai orang tua tuh mencukupi kebutuhannya dia sampai, kalau anak cewek tuh kan sampai nanti dia menikah. Kalau anak cowok sampai nanti dia akil balik. Ya nggak sih? Correct me cemiu ya guys. Susah kepanjangannya. Bukan malah anak digedein terus suruh kerja, habis itu suruh bayar utang. Setoran tiap bulan, gajinya harus ke orang tua. Pasangan nanti dulu. Banyak tuh anak muda yang ngerasain itu ya zaman sekarang. Tenang, Anda terwakilkan. Bahkan aku kemarin ketemu ada kayak ustadz gitu lagi ceramah, dia bilang ada hadisnya orang tua yang suka mengungkit-ngungkit, kayak dulu papa tuh nyekolahin kamu, ini khusus bapak ya, dulu papa tuh nyekolahin kamu ngeluarin uang sekian, itu ada hadisnya tau, dan itu dosa. Jadi kesimpulannya, banyak anak banyak rezeki sekarang nggak relevan, nggak relate. Apalagi sekarang kebutuhan makin lama makin banyak, makin mahal. Pendidikan mahal, kesehatan mahal, semuanya mahal. Dan lagi kalau kalian punya anak lebih dari 1, atau kalian memutuskan punya anak, kalian harus memberikan perhatian yang cukup. Kalau anaknya lebih dari 1 ya kalian harus adil kalau ngasih perhatian. Kalau anaknya cuma 1 ya kalian harus tahu ngasih perhatiannya modelnya gimana. Kalian harus mencukupi di bagian ekonomi karena semuanya mahal. Mulai dari hamil, kalau zaman sekarang kalau kalian mau gratis ikut pemerintah bisa, tapi kan lahiran kita nggak ada yang tahu gitu loh. Terus nanti setelah anak gede juga biayanya makin lama makin mahal. Iya, biaya kesehatannya gratis, tapi untuk perjalanan ke tempat kita bisa mendapatkan fasilitas kesehatan itu kan bayar. Nggak mungkin gratis. Perhatian sama ekonomi itu 2 hal yang sangat rawan. Kalau dua-duanya ini nggak balance atau satu aja keseleo dikit tuh menyebabkan trauma di anak gitu loh. Kayak, dulu tuh aku ternyata begini ya. Yang menyebabkan sekarangnya dia gimana. Jadi buat kalian yang masih mikir, aku nggak lulus kuliah nih, udahlah aku nikah aja. Dan punya anak adalah suatu solusi. Kalian harus pikir ulang.
kalian itu harus punya persiapan mental, finansial, dan sosial. Karena apa? Menjadi orang tua itu nggak ada tuh cuman 10 tahun, 20 tahun nggak, seumur hidup. Jadi skill kalian harus diuji di situ. Nggak boleh kehilangan sabar sama anak. Karena mau gimana pun, anak lahir ke dunia itu pertama kali yang sama kayak kita dulu mungkin. Kita yang udah umur segini mungkin ngerasa, gitu doang kok nggak bisa, gitu doang nggak mudeng. Tapi untuk dia itu pertama kali. Intinya teman-teman, ayo kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Kalian pasti punya sosial media, di situ pasti berseliweran bahwa kalau dari orang tuanya memberikan 100% perhatian, semuanya kasih sayangnya akan menjadikan generasi-generasi yang bagus juga. Dan itu untuk apa? Untuk anak cucu kita juga. Kalau kalian nggak punya anak, child free ya untuk sepupu-sepupu ponakan kalian. Ingat, kita menciptakan generasi, bukan asuransi untuk masa depan kita nanti. See you next video. Bye.